Halo, apa kabar sob? Selamat datang di Sebat Story. Sudah siap untuk cerita hari ini? Simak baik-baik ya. Pagi itu, di kantor teknologi Cipta Sentosa, aroma kopi dan ambisi berpadu menjadi satu. Perusahaan rintisan yang sedang naik daun ini dipenuhi oleh anak-anak muda yang energik. Salah satu di antaranya adalah Budi. Umurnya baru 25 tahun, tapi keahliannya di bidang IT sudah diakui banyak orang, bahkan oleh para seniornya. Wajah Budi mungkin tidak terlalu mencolok. Ia seringnya pakai kaos polos, celana jeans, dan sepatu kets yang agak usang. Penampilannya sangat jauh dari kesan profesional yang biasanya diidamkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Namun, saat Budi sudah duduk di depan komputernya, ia berubah jadi orang lain. Jari-jarinya menari di atas keyboard, matanya fokus, dan otaknya bekerja dengan kecepatan luar biasa. Semua masalah IT yang rumit, entah itu server yang down, sistem yang error, atau serangan siber yang tiba-tiba, selalu bisa ia selesaikan. Meskipun jadi andalan, ada satu cacat yang selalu jadi bahan omongan bisik-bisik di kantor. Budi hanya lulusan SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan. Ia tidak pernah melanjutkan ke jenjang kuliah karena keterbatasan biaya. Ia juga tidak pernah ambil sertifikasi profesional karena lebih memilih belajar otodidak dan langsung mempraktikannya. Baginya, pengalaman di lapangan jauh lebih berharga daripada selembar ijazah. Dan selama ini, ia berhasil membuktikan ucapannya. Bos Budi, Pak Riko, tahu betul betapa berharganya Budi. Ia sering bilang kalau Budi adalah mutiara yang bersembunyi di balik penampilan biasa. Berkat Budi, tim IT mereka bisa bekerja lebih efisien, dan banyak masalah teknis yang berhasil diselesaikan sebelum membesar. Tapi, hidup kadang punya rencana lain. Perusahaan teknologi Cipta Sentosa baru saja kedatangan investor baru yang sangat besar. Namanya Pak Adi, seorang pebisnis kawakan dengan kacamata mahal dan setelan jas yang selalu rapi. Pak Adi punya pandangan yang sangat kolot tentang dunia kerja. Baginya, perusahaan yang profesional harus diisi oleh orang-orang dengan gelar yang mentereng. Baginya, ijazah sarjana adalah simbol profesionalisme, dan tanpa itu, seorang karyawan tidak bisa dianggap setara dengan yang lain. Pak Adi langsung mengelilingi kantor, memelototi setiap karyawan seperti sedang menilai barang. Saat ia melihat Budi yang sedang sibuk di mejanya, ia mengerutkan kening. Penampilan Budi yang terlalu santai, menurutnya, tidak mencerminkan citra perusahaan yang ia inginkan. Pak Adi pun langsung meminta Pak Riko untuk mengecek berkas-berkas Budi. Riko, saya lihat anak itu, siapa namanya? Budi? Penampilannya kok begitu? Coba cek ijazahnya. Dia sarjana dari mana? Tanya Pak Adi dengan nada tegas. Pak Riko jadi serba salah. Ia mencoba menjelaskan kalau Budi adalah karyawan terbaik di timnya, bahkan lebih jago dari beberapa sarjana yang mereka rekrut. Ia juga memuji Budi yang baru-baru ini berhasil membenahi database perusahaan yang sempat kacau balau. Tapi, Pak Adi tidak mau tahu. Matanya sudah terlanjur tertutup oleh kacamata idealisme yang hanya melihat gelar dan sertifikasi. Bisa apa lulusan SMK, Riko? Kualitas perusahaan kita ini dipertaruhkan. Investor melihat profil tim kita. Saya tidak mau ada celah yang bisa mereka jadikan alasan. Kita butuh tim yang kredibel, bukan cuma modal nekat dan pengalaman, kata Pak Adi dengan nada merendahkan. Hari itu, Budi sedang asyik memeriksa kode-kode program untuk firewall perusahaan. Ia baru saja menemukan celah keamanan yang sangat serius. Celah ini berpotensi membuat server mereka lumpuh, dan semua data penting bisa dicuri. Budi langsung bergegas ingin memberitahu Pak Riko, tapi langkahnya terhenti saat ia melihat Pak Riko berjalan menuju mejanya dengan wajah yang tegang. Bud, ikut saya sebentar ke ruang rapat, kata Pak Riko dengan suara yang pelan. Di ruang rapat, sudah ada Pak Adi yang duduk tegak dengan setelan jas mahalnya. Suasana di dalam ruangan terasa begitu dingin dan tegang. Budi yang biasanya santai, jadi merasa tidak nyaman. Pak Adi membuka percakapan dengan basa-basi yang tidak Budi mengerti maksudnya. Ia memuji Budi yang rajin, disiplin, dan punya kemampuan teknis yang bagus. Tapi, Budi sudah punya firasat buruk. Pujian itu terdengar seperti pengantar untuk sebuah berita buruk. Dan benar saja. Setelah beberapa saat, Pak Adi berkata, Budi, kami sangat menghargai kerja kerasmu. Tapi, perusahaan ini sedang dalam tahap ekspansi besar-besaran. Kami butuh tim yang punya standar profesional yang tinggi. Dan sayangnya, untuk itu,
kami butuh kamu memiliki kualifikasi yang lebih formal. Pak Riko yang duduk di samping Pak Adi hanya bisa menunduk. Ia sudah mencoba membujuk Pak Adi, tapi semua usahanya sia-sia. Ia mencoba menjelaskan kepada Budi, "Bud, ini bukan tentang kemampuanmu. Ini tentang kebijakan baru. Kita harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar dan investor." Mendengar itu, Budi terdiam sejenak. Ia hanya lulusan SMK, dan ia tahu itu. Tapi, ia tidak pernah menyangka kalau kekurangannya itu akan membuatnya harus kehilangan pekerjaan yang sangat ia cintai. "Jadi, saya harus dipecat?" tanya Budi dengan suara yang datar, tidak ada emosi marah atau sedih. Pak Adi mengangguk. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat berisi surat pemecatan dan uang pesangon. "Ini sudah sesuai prosedur, Budi. Saya harap kamu bisa memahami," katanya tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Pak Riko merasa sangat bersalah. Ia mencoba meyakinkan Budi, "Bud, kita bisa bicarakan ini. Nanti saya akan coba." Tapi, Budi memotongnya. "Tidak apa-apa, Pak Riko. Saya mengerti," kata Budi dengan tenang. Ia mengambil amplop itu. Pandangannya beralih ke Pak Adi. "Sebelum saya pergi, Pak, ada satu hal yang perlu Bapak tahu," kata Budi. "Saya baru saja menemukan celah keamanan di sistem kita. Sangat berbahaya. Bisa membuat semua server down dan data pelanggan kita dicuri. Saran saya, Bapak harus segera perbaiki celah itu. Kalau tidak, kerugiannya bisa sangat besar, Pak. Lebih besar dari gaji saya setahun." Pak Adi hanya tertawa kecil, suara tawanya terdengar meremehkan. "Celah keamanan? Jangan mengada-ada, Budi. Kamu pikir kami tidak punya tim keamanan siber yang kompeten? Semua orang di sini punya gelar. Kamu hanya lulusan SMK. Apa yang kamu tahu tentang keamanan siber?" ucap Pak Adi dengan nada arogan. "Kamu terlalu banyak nonton film, Budi. Tenang saja, kami bisa urus ini. Kamu sekarang bisa pulang." Mendengar itu, Budi tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum miris. Ia menatap Pak Riko sebentar, lalu berjalan keluar dari ruang rapat. Langkahnya terasa berat, tapi ia tidak menoleh ke belakang. Di mejanya, Budi mengemas barang-barangnya. Hanya ada beberapa buku teknis, mukopi kesukaannya, dan sebuah foto yang berisi ia dan teman-teman timnya saat merayakan keberhasilan sebuah proyek. Budi merasakan tatapan iba dari beberapa rekan kerjanya. Beberapa ada yang menghampirinya, mencoba menanyakan apa yang terjadi. Budi hanya tersenyum dan bilang ia harus pergi karena alasan pribadi. Saat Budi berjalan menuju pintu keluar, ia merasakan aura perusahaan yang berubah. Semua terasa hampa. Ia pun keluar dari pintu kaca perusahaan, membiarkan gerbang kaca itu tertutup di belakangnya, menandai akhir dari perjalanannya di sana. Di dalam kantor, Pak Adi masih merasa puas dengan keputusannya. Ia melihat jam di pergelangan tangannya. Pukul 10.30 pagi. Ia merasa sudah membuat keputusan yang tepat demi masa depan perusahaan. Begitu Budi meninggalkan gedung perusahaan, suasana di lantai kantor teknologi Cipta Sentosa masih terasa normal. Hanya beberapa rekan Budi yang masih terdiam, merasa tidak enak dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Adi, sang investor baru, masih sibuk mengobrol dengan Pak Riko, manajer Budi, membahas rencana-rencana besar perusahaan ke depan. Bagi Pak Adi, Budi hanyalah sebuah noda kecil yang baru saja ia hapus dari lukisan profesionalismenya. 1 menit setelah Budi melangkah keluar dari pintu kaca perusahaan, lampu indikator di beberapa server yang berada di ruang server perusahaan mulai berkedip-kedip tidak normal. Awalnya, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Mungkin hanya glitch kecil, pikir beberapa teknisi. 2 menit kemudian, layar monitor di setiap meja karyawan mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. File-file penting tiba-tiba menghilang, email-email penting tidak bisa diakses, dan aplikasi internal yang menjadi jantung operasional perusahaan mulai lambat. Suasana yang tadinya tenang dan sibuk, kini mulai diselimuti kebingungan. 3 menit berlalu. Teriakan panik mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. "Data saya hilang," kata seorang staf keuangan dengan wajah pucat. "Semua laporan yang saya buat, semuanya hilang." Sementara itu, seorang programmer senior di tim Budi, Hendra, mencoba mengecek log sistem, tapi yang ia lihat hanyalah kode-kode yang kacau balau, seolah ada kekuatan tak terlihat yang sedang mengacak-acak sistem mereka. 4 menit berlalu.
sirene darurat di ruang server tiba-tiba meraung kencang, disusul dengan bunyi alarm di ruang pusat kendali. Layar monitor besar di ruang rapat yang tadi sempat Budi gunakan untuk presentasi, kini berubah menjadi merah total dengan tulisan besar dan menyeramkan, sistem kompromi set. Akses denied. Semua operasional perusahaan lumpuh total. Pak Adi, yang tadinya sedang tersenyum bangga, seketika membeku. Senyumnya luntur, dan matanya melebar tak percaya. Ia menoleh ke arah Pak Riko yang juga sama terkejutnya. "Apa yang terjadi?" teriak Pak Adi panik. Pak Adi, sistem kita diserang," kata Pak Riko dengan suara bergetar. Ini persis seperti yang Budi katakan tadi. Celah keamanan yang vital. Pak Adi tidak mau percaya. Ia langsung menelepon tim keamanan siber yang mereka sewa dari luar. Tapi jawabannya membuat ia semakin putus asa. "Maaf, Pak Adi. Ini bukan serangan biasa. Hackernya sangat profesional. Mereka tidak hanya merusak, tapi juga sudah mengunci semua data. Kami tidak bisa masuk. Semua backup juga sudah ikut terenkripsi." Kantor yang tadinya megah dan penuh semangat, kini berubah menjadi medan perang siber yang porak-poranda. Para karyawan berlarian, ponsel berdering di mana-mana, dan Pak Adi hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan perusahaan yang ia banggakan hancur lebur di depan matanya. Ia merasakan penyesalan yang luar biasa. Peringatan Budi yang ia remehkan, kini menjadi kenyataan yang paling mengerikan. "Cepat hubungi Budi," teriak Pak Adi dengan suara parau. Ia menyadari, satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkan mereka adalah orang yang baru saja ia pecat karena sebuah kertas yang tidak ia miliki. Pak Riko, yang masih merasa bersalah, langsung berlari ke mejanya dan mencoba menelepon Budi. Ponsel Budi berdering, tetapi ia tidak mengangkatnya. Ia sudah berada di dalam angkutan umum yang membawanya pulang, jauh dari kekacauan di kantor. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, Budi mengangkat teleponnya. "Budi, ini saya, Riko. Kamu di mana? Kamu harus kembali ke kantor. Sekarang juga," kata Pak Riko dengan nada panik. Budi menjawab dengan suara yang sangat tenang. "Maaf, Pak Riko. Saya sudah tidak punya akses ke kantor. Bukankah tadi saya sudah dipecat? Saya sudah tidak bekerja di sana lagi." Pak Riko mencoba menjelaskan situasinya. "Iya, saya tahu, Bud. Tapi sistem kita diserang. Kami tidak bisa mengatasinya. Ini persis seperti yang kamu peringatkan tadi. Hanya kamu yang tahu celahnya. Hanya kamu yang bisa memperbaikinya." Di ujung telepon sana, Budi menghela napas panjang. Ia mendengar teriakan dan kepanikan di latar belakang. Ia tahu ini bukan sandiwara. "Pak Riko, maaf. Saya sudah tidak punya kewajiban apa-apa lagi di sana. Kalau saya bekerja, saya butuh upah. Tadi Pak Adi bilang saya tidak kompeten karena tidak punya gelar. Lalu sekarang, mengapa kalian malah meminta bantuan lulusan SMK?" kata Budi dengan nada dingin. Pak Riko memohon, ia mencoba meyakinkan Budi, "Bud, tolong, Bud. Saya mohon. Perusahaan kita bisa bangkrut. Ini bukan lagi soal gelar atau ijazah. Ini soal ratusan karyawan yang akan kehilangan pekerjaan." Budi terdiam. Hatinya yang tadinya dingin mulai melunak. Ia tahu, meskipun Pak Adi bersikap arogan, masih ada Pak Riko yang selalu menghargainya. Ada juga teman-teman kerjanya yang baik-baik dan tidak tahu apa-apa. "Baik, Pak Riko," kata Budi akhirnya. "Saya akan kembali. Tapi, saya tidak akan kembali sebagai karyawan. Saya kembali sebagai seorang konsultan. Bayarannya akan saya tentukan nanti. Saya akan datang, tapi saya akan datang dengan cara saya sendiri." Pak Riko yang mendengar itu merasa lega. Setidaknya, ada harapan. "Baik, Budi. Baik. Terima kasih banyak. Kami tunggu kamu." Budi mengakhiri teleponnya. Ia meminta supir angkot untuk menurunkannya. Ia melihat ke belakang, ke arah gedung megah tempat ia bekerja, yang kini tampak seperti bangunan yang sedang sakit. Ia merasa ada kepuasan kecil di hatinya. Namun di sisi lain, ia tahu masih banyak orang tidak bersalah yang akan menjadi korban. Ia pun berbalik arah, berjalan kembali ke kantor dengan langkah yang berbeda. Kali ini, ia datang bukan sebagai karyawan yang pasrah, melainkan sebagai seorang penyelamat yang sangat dibutuhkan.
Ia tahu, momen pembalasan dendamnya akan sangat manis. Sementara itu, di kantor, Pak Adi hanya bisa menunduk, menatap layar monitor yang berkedip merah. Ia merasa malu, marah, dan sangat menyesal. Semua kesombongannya tentang gelar dan ijazah, kini hancur lebur hanya dalam 5 menit. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menunggu kedatangan seorang lulusan SMK yang ia pecat, untuk menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran total. Budi tiba kembali di gedung kantor. Bukan dengan langkah gontai seperti saat ia pergi, tapi dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Pintu kaca yang tadi ia lewati, kini ia buka dengan tatapan datar, seolah ia adalah tamu yang datang untuk menagih janji. Begitu ia masuk, pemandangan di dalam kantor benar-benar kacau balau. Karyawan-karyawan yang tadinya sibuk di depan komputer, kini mondar-mandir panik. Ada yang sedang menutupi wajahnya, ada yang berkumpul di meja resepsionis mencoba menelepon sana-sini, dan beberapa teknisi terlihat sangat stres di depan monitor yang berkedip-kedip merah. Suara-suara panik dan dering telepon yang tak berhenti membuat ruangan itu terasa seperti pasar yang sedang kebakaran. Pak Riko yang melihat Budi datang, langsung menghampirinya. Wajahnya yang tegang terlihat sangat lega. "Budi, syukurlah kamu datang. Ayo, ikut saya," katanya sambil menarik tangan Budi menuju ruang rapat. Di dalam ruang rapat, Pak Adi masih duduk di kursinya, namun kali ini ia tidak terlihat arogan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya, dan setelan jas mahalnya terlihat kusut. Ia menunduk, menatap layar monitor besar yang masih menampilkan tulisan, "Akses denied." Ia mendongak saat melihat Budi masuk. Tatapan matanya penuh dengan campuran antara rasa malu, penyesalan, dan juga secercah harapan. "Budi, kamu datang," katanya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. "Terima kasih." Budi tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan santai ke meja resepsionis dan meminta secangkir kopi hitam. Seorang staf yang kebingungan pun melayaninya. Budi menikmati kopi itu dengan tenang di depan Pak Adi yang sedang kalut. Pemandangan itu sangat kontras. Di satu sisi ada kekacauan yang akan menjatuhkan sebuah perusahaan, di sisi lain ada seorang laki-laki yang sedang menikmati kopi seolah tidak ada apa-apa. Setelah menghabiskan setengah cangkir kopinya, Budi berbalik menghadap Pak Adi. "Saya datang, Pak. Sesuai janji saya ke Pak Riko. Tapi seperti yang saya bilang, saya datang bukan sebagai karyawan Bapak lagi," kata Budi dengan nada tenang. "Saya datang sebagai konsultan. Dan sebagai konsultan, ada syarat yang harus kita sepakati dulu." Pak Adi hanya mengangguk, ia tahu ini bukan waktunya untuk bernegosiasi. Ia sudah kehilangan segalanya, dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Budi. "Silakan, Budi. Apapun yang kamu mau," kata Pak Adi. Budi tersenyum tipis. "Pertama, saya butuh akses penuh ke semua server. Saya tidak ingin ada yang mengganggu saat saya bekerja. Kedua, tim IT lain, termasuk Pak Riko, tidak boleh ikut campur. Biarkan saya bekerja sendiri," kata Budi sambil menunjuk ke arah ruang server. "Ketiga, saya butuh bayaran 100 juta rupiah. Uang itu untuk jasa saya, di luar dari semua biaya yang Bapak harus tanggung jika sistem ini berhasil kembali." Pak Adi dan Pak Riko terkejut mendengar permintaan Budi. Angka 100 juta itu sangat besar, apalagi hanya untuk satu orang. Tapi, mereka tahu kerugian yang sudah ditanggung perusahaan sudah mencapai miliaran rupiah. Angka 100 juta itu terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan kehancuran yang sudah di depan mata. "Baik, Budi. Saya setuju," kata Pak Adi tanpa ragu. Ia menatap Budi dengan tatapan yang sangat dalam. "Saya juga ingin meminta maaf atas kata-kata saya tadi pagi. Saya salah. Saya terlalu sombong." Budi hanya mengangguk. Ia tidak membalas permintaan maaf itu. Baginya, kata-kata saja tidak cukup. Ia butuh bukti nyata. "Kalau begitu, saya akan mulai bekerja sekarang," kata Budi. Dengan langkah yang mantap, Budi berjalan menuju ruang server. Ia melewati para teknisi IT yang kebingungan dan putus asa. Ia menatap layar monitor yang menampilkan kode-kode aneh, kemudian ia mengeluarkan laptopnya sendiri. Bukan laptop perusahaan, melainkan laptop pribadi yang sudah ia kustomisasi untuk keperluan meretas. Melihat Budi mengeluarkan laptop usangnya, Pak Adi merasa sedikit ragu. Apa benar lulusan SMK dengan laptop butut seperti itu bisa menyelamatkan perusahaannya? Namun, Budi mulai bekerja. Jari-jarinya menari di atas keyboard,
matanya fokus pada layar. Ia tidak terlihat panik, tidak terlihat takut. Ia hanya terlihat tenang, seolah sedang menyelesaikan sebuah teka-teki yang mudah. Ia masuk ke dalam sistem dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh teammate lain. Ia menemukan celah keamanan yang ia peringatkan, lalu dengan cepat ia menutupnya. Ia juga melacak siapa dalang di balik serangan siber itu. Tepat 30 menit kemudian, semua layar monitor yang tadinya berwarna merah, kini kembali ke tampilan normal. Sirene darurat pun berhenti berbunyi. Suasana di kantor yang tadinya kacau balau, kini berubah menjadi hening. Semua orang, termasuk Pak Adi dan Pak Riko, hanya bisa menatap layar monitor dengan tatapan tak percaya. Budi, sang lulusan SMK yang baru saja dipecat, berhasil melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh tim sarjana mereka. Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Budi. Ia berhasil membuktikan bahwa ijazah tidak pernah bisa mengukur kemampuan seseorang. Ia pun mendongak, menatap ke arah Pak Adi yang kini menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti kantor. Tidak ada lagi teriakan panik, tidak ada lagi dering telepon yang memekakan telinga. Hanya ada suara pendingin ruangan dan bisik-bisik dari para karyawan yang melihat layar monitor mereka kembali normal. Semua mata tertuju pada Budi, yang kini sedang membereskan laptopnya dengan santai di ruang server. Pak Adi dan Pak Riko segera menghampirinya. Wajah Pak Adi yang tadinya pucat kini terlihat lega, namun juga dipenuhi rasa malu. Ia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Budi. Bagaimana bisa kamu memperbaikinya secepat ini? Tanya Pak Adi dengan suara pelan. Teammate kami tidak bisa berbuat apa-apa. Budi hanya tersenyum tipis. Celahnya sangat sederhana, Pak. Tapi hanya orang yang tahu betul struktur sistem ini yang bisa menemukannya. Saya sudah bilang tadi pagi, tapi Bapak tidak percaya, jawab Budi dengan tenang, tanpa ada nada sombong. Oh, iya. Saya juga sudah tahu siapa pelakunya. Serangan ini datang dari IP perusahaan pesaing kita, Global Cyber Corp. Mereka mencoba mengambil alih data kita. Tapi tenang, sekarang sudah saya blokir. Penjelasan Budi membuat Pak Adi terdiam 1000 bahasa. Ia merasa seolah semua kesombongannya tadi pagi sekarang berbalik menghantamnya dengan sangat keras. Ia baru saja memecat seorang jenius karena selembar ijazah, dan sekarang orang itu tidak hanya menyelamatkan perusahaannya, tapi juga mengungkap fakta penting yang bisa menghancurkan saingan mereka. Dengan perasaan campur aduk, Pak Adi melangkah ke tengah ruangan, lalu menepuk tangannya dengan keras untuk menarik perhatian semua karyawan. Semuanya, mohon perhatiannya sebentar, teriaknya. Seluruh karyawan yang tadinya masih panik, kini perlahan berkumpul, menatap Pak Adi dengan bingung. Saya ingin meminta maaf, kata Pak Adi, suaranya bergetar. Beberapa jam yang lalu, saya membuat keputusan yang sangat bodoh. Saya memecat Budi, salah satu karyawan terbaik kita, hanya karena dia tidak memiliki gelar sarjana. Saya pikir, ijazah adalah segalanya. Saya salah. Budi sudah membuktikan bahwa kemampuan, kejeniusan, dan kerja keras jauh lebih penting daripada selembar kertas itu. Tanpa Budi, perusahaan ini sudah hancur. Kerugian kita bisa mencapai miliaran rupiah. Tapi dengan Budi, kita tidak hanya berhasil bertahan, kita juga bisa maju lebih jauh. Jadi, saya ingin meminta maaf pada Budi, di depan kalian semua, ucap Pak Adi tulus. Ia menoleh ke arah Budi yang berdiri di samping Pak Riko, menatapnya dengan penuh harap. Budi, kata Pak Adi, saya menawarkan kamu kembali. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai Chief Technology Officer, CTO, kita. Gaji kamu akan saya naikkan 3 kali lipat. Saya bahkan siap memberikan sebagian kecil saham perusahaan untuk kamu. Kamu adalah aset berharga kami. Semua karyawan yang mendengar itu langsung riuh. Mereka bertepuk tangan, merasa lega dan juga bangga pada Budi. Mereka tahu Budi pantas mendapatkan semua itu. Budi tersenyum. Ia menatap Pak Riko yang juga ikut tersenyum bangga. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Ini adalah balas dendam yang sangat manis. Ia berjalan mendekat, menghadap Pak Adi. Terima kasih, Pak Adi, kata Budi. Tawaran Bapak sangat menggiurkan. Saya menerima tawaran itu. Tapi saya punya satu syarat lagi. Pak Adi mengernyitkan dahi. Apa itu, Budi? Saya setuju untuk kembali. Tapi saya ingin diakui sebagai bagian dari fondasi perusahaan ini, bukan hanya sebagai karyawan Bapak,
kata Budi dengan nada mantap. Karena hari ini, saya tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga memberikan ide-ide luar biasa untuk sistem keamanan yang baru. Saya ingin diakui sebagai pembuat kebijakan utama di Departemen Teknologi. Pak Adi terkejut. Ia tidak menyangka Budi akan meminta hal yang sebesar itu. Namun, ia melihat ketegasan di mata Budi. Ia tahu, permintaan itu adalah harga yang pantas untuk menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Pak Adi pun akhirnya tersenyum. Baik, Budi. Saya setuju, katanya sambil mengulurkan tangannya. Selamat datang kembali di perusahaan, Pak Chief Technology Officer. Budi membalas uluran tangan itu, senyumnya kini terlihat sangat tulus. Hari itu, ia tidak hanya mendapatkan kembali pekerjaannya, tapi ia juga mendapatkan pengakuan yang paling berharga. Ia membuktikan pada semua orang bahwa kemampuan sejati tidak diukur dari ijazah, melainkan dari keberanian untuk membuktikan diri. Tahun-tahun berlalu. Perusahaan teknologi Cipta Sentosa berkembang pesat di bawah kepemimpinan Budi sebagai CTO. Berkat ide-ide briliannya, perusahaan tidak hanya menjadi salah satu yang paling inovatif, tetapi juga memiliki sistem keamanan siber terkuat di industri. Budi membuktikan pada dunia bahwa seorang lulusan SMK dengan tekad dan keahlian yang kuat bisa menjadi pemimpin yang jauh lebih hebat dari para sarjana. Pak Adi, yang tadinya arogan dan sombong, kini menjadi pendukung terbesar Budi. Ia seringkali bercerita kepada calon investor dan karyawan baru tentang kisah Budi. Ia selalu menekankan, di perusahaan ini, kami tidak melihat ijazah di lembaran kertas. Kami melihat kemampuan di dalam diri setiap orang. Pesan moral, kisah ini mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Jangan meremehkan seseorang berdasarkan latar belakangnya. Latar belakang pendidikan, penampilan, atau status sosial bukanlah penentu kesuksesan seseorang. Kemampuan, dedikasi, dan kerja keras jauh lebih berharga. 2. Kesombongan akan berujung pada kehancuran. Kesombongan Pak Adi hampir saja menghancurkan perusahaannya. Ia baru sadar akan kesalahannya setelah mengalami kerugian besar. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu rendah hati. 3. Kesempatan datang untuk mereka yang berani membuktikan diri. Budi tidak hanya pasrah saat dipecat, ia juga berani kembali dan menuntut apa yang pantas ia dapatkan. Ia menggunakan kesempatan itu untuk membuktikan nilainya dan mengubah takdirnya. 4. Hargai setiap orang. Setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan tersendiri. Dengan menghargai setiap orang, kita tidak hanya membuat mereka merasa berharga, tetapi juga membuka peluang besar untuk kemajuan bersama. Cerita Budi adalah bukti nyata bahwa selembar kertas tidak bisa menentukan siapa kita. Kemampuan sejati berasal dari hati, pikiran, dan ketekunan untuk terus belajar dan berkembang. Itu dia cerita kita hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.